Di Ibnu Katsir disebutkan begini, ashabus shimal, lima ashabus shimal. Dan ashabus shimal. Shimal itu artinya kiri. Di arah itu shimal itu adalah utara. Tahukah kalian apakah itu ashabus shimal? Di sini Allah menjawab sendiri. Ashabus shimal, lima ashabus shimal, syai'un hum ashabus shimal. Mereka yang termasuk golongan kiri. Nah, di kita juga kan suka dikelompokkan orang itu ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau di kita ekstrim kiri itu PKI, komunis. Ekstrim kanan itu orang-orang Islam yang eh, mendorong supaya Islam itu ditonjolkan gitu kan. Dalam perpolitikan di kita begitu, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, ternyata di Quran juga ada ashabus shimal dan ashabul yamin. Ashabus shimal tentu itu adalah calon-calon penghuni neraka. Orang-orang yang waktu hidup di dunia ini jauh dari Allah atau bahkan menentang Allah. Siapakah itu ashabus shimal? Disebutkan di sini, fi samumin, berada di udara yang sangat panas. Al-hawa ulhar, di udara hawa yang sangat panas, wahamimin, dan juga air yang sangat panas. Begitulah penderitaan orang neraka. Dan ini bukan sekejap, bukan sejam 2 jam, ini seumur umur. Umur-umurnya itu sampai kapan? Wallahu a'lam. Panjang, lebih panjang dibanding waktu hidup di dunia. Kalau di dunia umur paling 70, 80 tahun paling lama. Jarang-jarang yang sampai 100, sangat jarang saat ini. Nah, selama itulah, tetapi selama hidup di dunia juga kan melalui fase-fase tertentu. Tidak langsung kita 80 tahun, tetapi ada anak-anak, ada remaja, kemudian dewasa muda, dewasa itu bisa berubah-ubah fase-fase kehidupan kita. Nah, kalau di akhirat nanti sudah masuk ke neraka ya udah seumur umur terus di dalam neraka di sini. Disebutkan oleh Allah fi samumim wa habib. Mereka berada di tempat yang sangat panas. Wadillim miyahmum. Juga dilin di sini diceritakan oleh Ibn Abbas ad-dukhon. Ad-dukhon itu di asap yang pekat tebal. Coba saja kita masuk ke dalam asap, tidak enak ya. Ya kalaupun kita menyalakan mobil banyak asapnya itu pun eh, tidak nyaman kita hidup. Nah di sini tentu asapnya pekat sekali, hitam, ad-dukhon menurut Ibnu Abbas. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Mursalat sebutkan seperti itu. Kemudian wadillim yahmum juga ini disebutkan ad-dukhon al-aswad, asap yang sangat hitam. Oh, tadi sudah ya, wadillim yahmum, asap yang sangat hitam. La baridu wala karim, tidak ada dingin wala karim, dan tidak ada kemuliaan. Panas di situ. Ini panasnya tentu saja berbeda dengan panasnya Jakarta, dengan panasnya Bekasi, atau panasnya Majalengka, kan? Atau panasnya Cirebon. Tidak sedingin seperti kita di Bandung. Enak di Bandung ini. Di akhirat, di dalam neraka itu tidak ada AC, tidak ada yang jualan AC, dan tentu saja tidak akan ada. Pasti di dalam panas dan tidak ada kemuliaan. Laisa thayyibul hubub wala husnul mantor. Tidak ada yang nyaman, yang enak, dan tidak ada pandangan pemandangan yang indah, mengerikan selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Ini berita Al-Qur'an, dan berita ini sudah lama disampaikan kepada kita, tapi kadang-kadang kita manusia tidak begitu memperhatikan. Wala karim, dan juga tidak ada wala karibul mandor, tidak ada pandangan yang mengenakkan. Kalau kita cari rumah kan mesti cari pemandangan yang enak. Developer juga suka memperlihatkan pandangan-pandangan itu. Nah, di neraka itu tidak ada pandangan yang enak. Semuanya tidak menyamankan, ah, menyengsarakan sobat. Dan itu seumur-umur. Hadza tu'amu laisa bitayyibin wala karim. Ini silakan, ada makanan, ada pohon jakum tadi yang
Tidak ada kenikmatan, mungkin tidak ada manis-manisnya, tetapi pahit. Wala karim, dan tidak juga memuliakan. Artinya penuh penuh duri, tetapi karena lapar itu penghuni neraka, mau tidak mau tetap dimakan juga daripada kelaparan. Sehingga mereka pamaliuna min hal butun, maka mereka memenuhi perut-perutnya dengan pohon jakum yang tidak enak tadi. Hadad dar laisat binadhifah wala karimah. Itu tempat di neraka itu tidak ada yang bersih dan tidak ada tempat kemuliaan. Semuanya dalam keadaan tidak mengenakan. Nah, apa sebabnya? Innahum kan qabla dzalika mutrafin. Mereka semua dulu penghuni neraka itu sebelumnya itu mutrafin. Mutrafin itu berlebih-lebihan, melewati batas. Waktu hidup di dunia itu bersenang-senang, bahkan itu berlebih-lebihan membelanjakan uangnya itu pada tempat yang tidak diperlukan, mengada-ada. Dan bukan karena sebagai simbol-simbol ketaatan kepada Allah. Tidak ada simbol-simbol kesyukuran kepada Allah, tetapi dalam rangka ya memuaskan nafsu saja. Seperti kita lihat misalnya ada kehidupan-kehidupan, kehidupannya hanya sekedar memuaskan nafsu saja. Seperti orang-orang yang tidak beragama. Perhatikan di barat maupun di timur begitu kan. Yang penting senang hidup itu. Maka berkunjunglah ke tempat-tempat, mau ke Bali lah, mau ke Hawaii atau kemanapun, dalam rangka apa? Dalam mencari kesenangan. Dapat kesenangan? Belum tentu. Mungkin saja ada yang dapat. Tapi tidak selamanya dengan melancong itu akan memperoleh kesenangan. Karena kesenangan itu bukan di hal yang seperti itu, tetapi di dalam keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Disitulah akan dinikmati. Di sini Al-Quran menjelaskan innahum qabla dzalika mutrafin. Mereka dahulu pada waktu hidup di dunia itu kanu fid dari dunya munimina, mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Mukbilina ala ladzati anfusim, untuk kepentingan kepuasan hawa nafsu saja, anfusihim, terhadap diri mereka. Itu orang-orang yang tidak punya keimanan kepada Allah. La yaluna ala ma ja'atuhum bihir rusul. Mereka tidak peduli terhadap apa yang didatangkan oleh para utusan. Yang penting menikmati kehidupan. Wa kanu yusirruna, mereka juga dahulunya itu melakukan dosa-dosa seenaknya saja, kufur kepada Allah, menyembah. Mereka memang melakukan penyembahan, tetapi waja'ala al-ausan wal andad arbaban. Ausan, tapekong, atau berhala, kalau istilah sekarang berhala-berhala, al-andad dan juga tandingan-tandingan Allah, arbaban sebagai Tuhan-Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Sekarang banyak juga kan di muka bumi yang seperti itu, tidak sedikit nyembah-nyembah, walaupun sesembahannya tidak melulu terlihat. Seperti paham komunisme misalnya, itu yang disembah itu adalah pahamnya itu, kan? Paham postmodernisme juga begitu. Orang yang sudah segala berkecukupan dan rasanya sudah terpenuhi semuanya, ujung-ujungnya ngaco juga gitu kehidupannya. Karena tidak mengakui keberadaan Tuhan. Tetapi kita kalau sekarang melihat di dunia barat, telah banyak orang-orang juga yang masuk Islam, menyadari, tidak sedikit juga. Tapi tidak sedikit juga yang ngaco. Bahkan di kita juga ada saja yang ngaco. Bahkan yang tadinya ngaku Islam juga banyak yang ngaco juga. Kalau Allah berkehendak. Kemudian juga disebutkan mereka berucap, "Aidza mitna wa kunna turaba wa idzaman aina mab'utsun?" Apakah pada saat kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang kami semua akan dibangkitkan? Jadi sekali lagi keyakinan yang sulit diterima akal oleh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin kami yang telah hancur lebur menjadi tanah, tulang belulang bisa dibangkitkan? Itu selalu pertanyaan orang-orang kafir begitu. Dan ini tersebar di sejumlah ayat. Surat Yasin di sini dan di beberapa ayat yang lain. Pertanyaan yang susah diterima oleh orang-orang kafir.
Bagaimana mungkin kami telah mati, bakal dibangkitkan. Padahal kalau kita melihat asal mula kejadian kita, dari tidak ada bahan dasarnya saja Allah Maha Kuasa membangkitkan atau menggelarkan kita hidup di sini. Padahal itu tidak ada bahan dasar sama sekali, kan? Apalagi ini setelah ada bahan dasar. Maka dalam hadis Nabi disebutkan bahwa manusia itu memang akan hancur kalau dimasukkan ke dalam tanah kubur, tetapi yang tidak akan hancur itu adalah mata kolang, tulang ekor. Tulang ekor kalau dalam bahasa Sunda disebut mata kolang. Nah, dari situlah nanti akan sebagai cikal bakal manusia hidup. Jadi kalau manusia dibakar atau hancur lebur, nah itunya yang akan jadi cikal bakal manusia hidup itu mata kolangnya itu tetap kuat, tulang paling kuat gitu, tidak akan terkena osteoporosis gitu. Jadi kalau para ibu kadang-kadang di kakinya osteoporosis di panggulnya, tapi mata kolang itu yang paling kuat, tidak akan terkena osteoporosis, dan pada saat mati juga itu tidak hancur. Dari situlah cikal bakal. Artinya dari bahan yang tidak ada saja Allah Maha Kuasa mengadakan, menggelar. Apalagi dari bahan yang sudah ada, itu logika sederhananya begitu saja. Kenapa kita sulit mengimani? Toh Allah Maha segalanya. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Nah, itu pertanyaan orang-orang yang kafir dari zaman dahulu. Mungkin sampai sekarang juga. Allah di sini bahkan menyebutkan, jawablah olehmu, wahai Nabi, innal awwalina wal akhirin. Sesungguhnya kelompok-kelompok yang zaman lebih dahulu, generasi pertama dan generasi terakhir, lama jmu'una ila miqati yaumim ma'lum. Pasti akan di. Nah, di sini menggunakan ada lam taukid. Itu kalau dalam bahasa kita disebutkan pasti. Jadi bukan insya Allah lagi. Insya Allah itu yang mengucapkan kita sebagai makhluk. Kalau Allah tidak ada insya Allah. Dan Allah yang berkehendak. Allah menggunakan kata-kata pasti. Pasti akan berkumpul. Jadi tidak perlu insya Allah lagi. Dan Allah pasti berkehendak untuk mengumpulkan semua makhluk. Maka yang digunakan juga kata-kata lama jmu'una. Ada lam. Jangan lupa itu lam taukid. Lam penguat. Dalam bahasa Indonesia pasti atau sungguh atau really kalau bahasa Inggris begitu. Pasti akan terjadi, dikumpulkan lagi ila miqati yang ke tempat, ke mikot pada hari yang telah diketahui. Akhbirhum, beritakanlah oleh wahai Nabi ya Muhammad, wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirina min bani adama sayujma'una ila arasatil qiyamah. Beritakanlah oleh wahai Nabi, sesungguhnya kelompok generasi awal sampai generasi akhir dari Bani Adam, semuanya akan kumpul di hari perhelatan hari kiamat. Jadi yang dikumpulkan sejak manusia generasi pertama sampai kita terakhir, semuanya akan kumpul. Dalam ayat yang lain juga banyak ditegaskan begitu. Itu ada di tempat yang biwaktin muhaddadin la yataqaddamu la yata'akhkharu wa la yazidu wa la yunqasu. Di tempat yang kita tidak tahu batas-batasnya. Pokoknya di situ semua makhluk manusia khususnya akan dikumpulkan. Summa innakum ayyuhad-dhalunal muqadzibun. Kemudian kalian bagaimana orang-orang yang sesat dan juga membohongkan. Nah, nanti la'akiluna min syajarin min zakum. Pasti. Nah, ini juga menggunakan lam taukid tuh, Pak. Lam taukid itu kepastian. Tidak ada keraguan di situ. La'akiluna, pasti mereka semua orang-orang yang waktu di dunia sesat dan juga membohongkan itu akan makan dari pohon zakum. Itu pohon yang tumbuh di neraka. Famaliuna minha butun, maka mereka memenuhi perutnya itu dengan pohon zakum. Walaupun pahit, walaupun berduri, tidak enak rasanya, karena tidak ada makan lain, ya mereka terpaksa makan itu. Itu Al-Quran loh, yang menegaskan itu Al-Quran, bukan hadis lagi atau pendapat ulama. Itu adalah Allah yang menyatakan. Artinya juga memang begitu, apalagi di sini penjelasan tafsir. Wadzalika annahum yuqbaduna wa yusjaruna hatta yakulu min syajariz zakum.
hatta yamla'u minha butunahum. Mereka makan dari pohon zakum sampai memenuhi perut-perut mereka. Di penjelasan tafsirnya juga ya begitu sama artinya. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Kemudian mereka minum dari al-hamim. Al-hamim itu air yang sangat panas mendidih. Barangkali kalau di kita air panas mendidih itu kan 100 derajat Celcius. Itu untuk penggambaran kita air mendidih. Barangkali ini didihannya lebih tinggi lagi derajatnya. Dari sekedar 100 derajat Celcius. Di kita kan bukti bahwa itu 100 derajat Celcius itu air mendidih. Kalau 70 derajat belum mendidih. Tapi bisa juga sampai 1000 derajat Celcius. Itu sangat panas sekali. Nah, di Al-Quran tidak sebutkan berapa derajat Celcius karena itu ukuran manusia. Tapi Al-Hamim sangat panas. Apakah akan menguap? Tentu beda lagi kalau di dunia air makin panas makin menguap kan habis air itu. Tapi kalau di akhirat tidak akan jadi uap, tetap saja panas untuk membakar, jadi menjadikan air itu sebagai minuman orang-orang ahli neraka. Fasyaribuna syurbal him. Mereka seperti al-ibil al-atosh, minumnya itu seperti unta yang kehausan. Kita tahu unta itu minumnya banyak sekali air. Sehingga unta itu bisa bertahan lama di gurun pasir tanpa minum. Tapi sekali minumnya itu banyak sekali. Nah, begitulah sikap ahli neraka minumnya demikian banyak terhadap al-him atau al-hamim. Karena mereka kehausan. Karena tidak ada lagi minuman yang bisa diminum, ya udah air panas. Tetap itu diminum juga. Padahal fakadzalika ahlu jahannam la yarawna minal hamimi abada. Demikianlah ahli jahannam, mereka tidak melihat lagi kecuali al-hamim abadan selama-lamanya. Itu yang ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sini. Annahu kana yukrahu ayyushroba syurbal him. Sebetulnya itu tidak boleh kalau bagi kita gitu dalam keadaan biasa minum seperti minumnya unta. Sekali minum itu segelas cangkir, wow banyak sekali gitu. Harusnya kalau kita minum sedikit-sedikit. Ya boleh secangkir habis, tapi diregot-regot gitu kan. Tidak seperti unta langsung dihabiskan 10 liter. Itu menurut adab, menurut para ulama, sebaiknya jangan mencontoh cara minum unta. Karena kita setiap minum harus ada napas. Jangan tanpa napas langsung dihabiskan itu minum. Tapi silakan sedikit-sedikit. Itu pelajaran yang bisa kita peroleh di sini. Kemudian, nahnu khalaqnakum walala tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kalian. Mengapa kalian tidak membenarkan akan terjadi hari kiamat? Itu pertanyaan yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang saat itu jadi penduduk neraka. Kenapa dulu sombong kalian itu waktu hidup di dunia? Tidak percaya akan akhir kehidupan. Sekarang juga banyak yang seperti itu kan. Tidak percaya akan ada kalau kematian kelihatannya mungkin orang-orang percaya akan mati. Tapi selagi dia masih menguasai, masih jaya-jayanya, kadang-kadang kesombongan itu muncul di kita kan ya. Kita kadang-kadang merasa tidak akan mati, bisa saja ada perasaan seperti itu. Tapi ternyata lama-kelamaan tua juga, gitu. Lama-lama ya mati. Perhatikanlah dari sejarah kehidupan manusia itu seperti itu. Banyak. Waktu zaman jayanya seolah-olah lupa akan tua. Nanti setelah tua ternyata berakhir juga kehidupan. Mulai sakit-sakitan gitu kan. Dan seterusnya. Apa itu matumnun? Bagaimana apakah kalian tidak memperhatikan apa yang telah dipancarkan di situ? Sperma itu kan itu memancar, itu keras, apalagi kalau masih muda. Kalau sudah tua agak kurang. Bagaimana itu dipancarkan? Nah, dari situlah cikal bakal penciptaan manusia. Sebelum Nabi Adam, kalau Nabi Adam ya mulai pakai tanah langsung Allah. Tapi kalau anak cucu Nabi Adam diasalkan dari sperma atau sel mani. Sel mani itu memancar, kalau keluarnya itu nyebrot gitu. Nah, itu
Allah sampai bertanya soal ini. Bagaimana kalian, pendapat kalian itu semprotan itu? Antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Kaliankah yang menciptakan itu atau kami yang menciptakan? Siapa yang ngatur-ngatur sperma kan? Kita tidak bisa. Allah lah yang menciptakan. Apakah sperma subur? Belum tentu juga. Ada juga yang mandul, kan? Nah, siapa yang menjadikan itu mandul? Ya Allah. Siapa yang menjadikan subur? Ya Allah juga. Walaupun usaha dari manusia bisa saja dilakukan dengan berbagai macam trik. Nah, kemudian Allah menyatakan di sini, nah nuqaddarna bainakumul mauta. Kamilah yang telah menentukan di antara kalian semua kematian. Semua kita ini sudah jelas kapan akan mati. Siapa yang menentukan? Itu Allah. Nahnu itu kata-kata nahnu, kami yang maha qadarna telah menentukan, telah mengukur al-mauta kematian. Kita semua seperti sekarang sedang jag-jag waringkas begini rasanya tidak akan mati juga satu waktu. Akan mati. Dan kapan akan terjadi mati, tidak ada yang tahu di antara kita. Sengaja itu Allah rahasiakan untuk apa? Supaya kita tetap waspada, supaya tetap kita di dalam ketaatan kepada Allah dan ujian bagi kita. Karena kalau kita tahu, wah setahun lagi kita akan mati, kelihatannya tiap hari ada di masjid. Ya. Tiap hari baca Al-Quran, ada pasti kebaikan-kebaikan. Akan sodako terus. Tapi kalau kita tidak tahu kapan, nah disitulah tetap kita diusahakan harus waspada. Bahwa kapan-kapan saja itu bisa terjadi kematian. Tidak perlu diawali dengan sakit dahulu kematian itu. Tidak perlu harus tua dahulu mati itu. Bisa kapan saja terjadi. Itu rahasia Allah. Yang tidak diberitahukan kepada kita manusia. Tidak tahu kita kapan akan mati. Tapi yang jelas Allah menyatakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kamilah yang telah menentukan, membuat ukuran di antara kalian semua terhadap kematian. Allah yang telah menentukan. Tapi kita tidak tahu. Wa manah bimasbukin, dan tidak ada kami yang dilemahkan. Tidak bi'ajizina, tidak bisa dilemahkan kami. Ya seperti misalnya kata dokter, wah ini usianya 3 bulan lagi. Betulkah 3 bulan? Belum tentu, bahkan masih 2 tahun masih hidup. Kan? Hanya perkiraan saja, dokter juga kadang-kadang ya memang sih didasarkan pada hasil penelitian, hasil lab, tapi itu juga bukan kepastian. Kenyataannya banyak orang yang sudah diponis oleh dokter kira-kira hidup 6 bulan lagi, ternyata 2 tahun itu masih hidup juga, 5 tahun juga masih hidup. Oh, tidak sampai 6 bulan, 1 bulan juga sudah mati misalnya. Itu sepenuhnya rahasia Allah. Allah tidak bisa dilemahkan dengan ucapan dokter manapun. Ala an nubaddila amsakum wa nunsyiakum bima la ta'lamun. Nah, ini kami akan menggantikan kalian semua, mengubah kalian semua, dan menggelarkan di tempat yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi tadi disebutkan kan, bahwa nanti di akhirat itu walaupun kita di dunia ini macam-macam ya usianya, ada 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun meninggalnya itu, tetapi di akhirat itu akan diubah lagi fisik kita itu. Lebih kuat, makannya lebih banyak, syahwatnya lebih kuat lagi kan. Kemampuan hidupnya lebih kuat lagi dan usianya muda. Usia 30-an kira-kira begitu penjelasan Nabi. Usia 30-an itu kan lagi puncak usia kita kan. Lagi buta tulang, buta daging gitu kan. Kita kuat melakukan apapun. Begitu baru datang dari kota, kita langsung jalan lagi masih kuat. Beda dengan kalau sudah tua. Kalau sudah tua istirahat dahulu. Dan nanti di akhirat, kita pun kalau mati sudah usia tua dikembalikan menjadi muda. Walaupun bayi dijadikan jadi usia muda juga. Itu Allah menyatakan di sini ala anwadil amsalakum, menggantikan kalian semua, wanun syiakum, dan menggelarkan di tempat yang kalian tidak mengetahui. Minas sifati wal ahwal, yaitu dari sifat-sifat dan perilaku. Walaqad alimtumun nasyral ula falala tadzakkarun.
Sungguh kalian telah mengetahui penciptaan pertama. Nah, penciptaan pertama itu kan ya kita digelar di muka bumi itu melalui proses panjang. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan secara pengetahuan umum juga kita tahu, tanpa baca Al-Quran juga kita tahu bahwa kita itu mulai dari sperma, kemudian menjadi zigot, menjadi embrio di dalam perut ibu kita 4 bulan. Sebelum 4 bulan itu belum bergerak-gerak, tapi usia 4 bulan mulai bergerak-gerak karena sudah mulai ada nyawa ditiupkan. Sampai usia 7 bulan itu ada kenduri di situ. Kemudian usia 9 bulan kita dilahirkan. Jadi bayi dan kita tidak sadar apa-apa saat menjadi bayi. Nah, kita juga mengetahui itu secara umum, pengetahuan umum, dan diajarkan di sekolah-sekolah. Ternyata kata Al-Quran juga begitu. Silakan lihat dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Hajj, dan sebagainya. Banyak yang menyatakan seperti itu. Kita mengetahui proses kejadian itu dari tidak ada sama sekali kita, Allah Maha Kuasa menciptakan keberadaan kita. Nah, sekarang di ayat Al-Quran ini Allah menyatakan, sungguh kalian sudah mengetahui proses terjadinya perciptaan pertama, palaulah tadzakkarun. Mengapakah kalian tidak belajar dari proses itu? Untuk diciptakan lagi kalian nanti pada saat hari kiamat. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Menciptakan dari tidak ada aja Maha Kuasa, apalagi telah ada bahannya. Qad alimtum annallahu ansya'akum ba'da an allam takunu syai'an madhkura. Sungguh kalian sudah mengetahui bahwa sungguhnya Allah telah menggelarkan kalian pada saat kalian belum ada sama sekali. Belum disebut, belum punya nama, dan belum tentu kan hidup juga gitu kan. Tapi Allah ciptakan kalian semua ternyata bisa hidup sampai usia tua dan seterusnya. Mengapa kalian semua tidak mengambil pelajaran? Kemudian di ayat selanjutnya, apa itu matah usul? Bagaimana kalian semua, apa yang kalian tanam? Nah ini seperti kita menanam ngasuk lah misalnya contohnya ya. Ngasuk jagung, kita buka itu tanah atau dicocol gitu pakai halu dan dimasukkan jagung dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara tanam menanam. Nanti ada cara lain juga, ada langsung pakai tunas, ada yang oleh binatang dan seterusnya macam-macam. Tapi ini bercerita tentang bagaimana kalian bercocok tanam. Nah, salah satu contohnya seperti nanam pohon jagung. Kan itu berupa siki gitu kan, siki yang dimasukkan. Antum tazra'unahu nuzari. Apakah kalian yang menjadikan tumbuh besar atau sebenarnya kami yang menjadikan? Kan kita setelah menanam itu jagung, kita tinggal saja, kita tidak berperan apa-apa. Tapi besoknya jagung itu mulai keluar akarnya. Kemudian keluar daun dan seterusnya. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Itu pertanyaan Allah. Berpikirkah apakah itu tanah yang menjadikan itu? Ternyata tidak semua tanah bisa menumbuhkan pohon jagung gitu. Hanya di tanah-tanah tertentu saja bisa tumbuh. Nah, kalau begitu siapakah? Nah, harusnya orang beriman pasti ini ada penyebab, ada kausa prima. Siapakah kausa prima itu? Ya Allah yang menjadikan penyebab kehidupan, seluruh kehidupan, termasuk tanam-tanaman. Nah, kalaulah kami lawan nasional jalan utoman, kalau kami berkehendak, kami jadikan itu menjadi menguning. Nah, itu tidak sedikit kan padi yang sudah hijau agak menguning dalam arti siap panen gitu. Tiba-tiba datang banjir, akhirnya tidak bisa dituai. Akhirnya hancur lebur. Itu siapa yang mendatangkan banjir? Tentu saja bukan datang dengan sendirinya. Allah yang menentukan. Walaupun itu di tempat yang biasa banjir. Nah, menurut kita, karena itu tempat air, maka wajar satu waktu air nagih ke tempatnya yang dahulu dia tempati. Seperti di Dayakolot misalnya itu Pak. Sering saya kemacetan karena banjir di Dayakolot. Banjirnya di Dayakolot, tetapi waktu mau masuk ke kampus itu mobil-mobil tertahan tidak bisa laju, akhirnya macetnya panjang. Siapa yang mendatangkan banjir? Memang Sungai Citarum meluap. Siapakah yang membuat Citarum? Itu jangan nggak usah ditanya lagi, pasti di situ ada peran Allah. Tapi kadang-kadang
dalam pembicaraan kita tidak menyebut-nyebut nama Allah. Maka dalam pengabdian masyarakat, misalnya di orang-orang kampung juga kadang-kadang tidak menyebut nama Allah. Seolah-olah bisa direkayasa. Ternyata sampai sekarang tidak berhasil rekayasa kita. Tetap saja banjir gitu kan. Karena Allah belum berkehendak. Nah, kalau lah kita atas nama Allah, silahkan direkayasa. Silahkan diakali. Tetapi tetap dengan memohon pertolongan dari Allah. Supaya Allah mengabulkan. Ternyata makin sekarang makin meluas banjir. Sampai di ujung Sungai Citarum di Karawang juga banjir. Kemudian indalamu buromun, sungguhnya kami itu di dalam kerugian. Borim itu kan orang yang punya hutang. Itu adalah ya orang yang punya hutang itu pasti kesulitan, kesusahan. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami itu ditolak. Mahrumun ya seperti tanah haram. Tanah haram itu dalam bahasa kita sebut tanah suci. Artinya di situ ada sejumlah larangan. Tidak boleh berburu, tidak boleh mematahkan pohon-pohonannya, tidak boleh mengambil duri dan sebagainya di tanah haram. Karena terhormat tanah haram. Nah, mahrumun juga di sini kami juga terlarang maksudnya di sini. Tidak boleh itu, tidak boleh ini. Ya karena tadi dalam keadaan gurim. Kalau ada banjir, kalau ada bencana dan sebagainya. Nah, kemudian Allah menyatakan, apa itu ma'alladzi tashrabun? Bagaimanakah pendapat kalian terhadap air yang kalian minum? Nah, air yang kalian minum itu, antum anzaltu minal muzni am nahnu munzilun? Kaliankah yang menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya? Dan juga pertanyaan-pertanyaan ilmiah, pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal, yang barangkali zaman Quran ini turun zaman dahulu tidak begitu terperhatikan. Tapi zaman sekarang, lo ilmiah, bahwa air yang kita dapatkan itu melalui turun dari atas. Dan itu juga terjadi proses penguapan. Bolak-balik itu semuanya proses alami. Sejak dunia ini diciptakan, begitu sampai saat ini. Di situ banyak pengetahuan menjadikan seseorang menjadi berpengetahuan gara-gara meneliti bagaimana turun hujan dan seterusnya. Nah, setelah itu baru ketahuan bahwa bukan manusia yang berperan, tetapi Allah yang menentukan. Manusia paling bisa memperkirakan cuaca dan sebagainya. Tapi ternyata tidak selalu cuaca yang diperkirakan manusia itu ngepas. Akan turun hujan ternyata tidak, dan seterusnya. Lalu nasya'u jalna ujajan. Kalau akan menjadikan itu menjadi asin. Coba bayangkan kalau air tanah ini menjadi asin, tidak nyaman. Kalau kita minum dari air asin. Kalau la tashkurun, kenapa kalian tidak mensyukuri? Itu sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita semua yang kadang-kadang kehidupan keseharian tetapi terasa itu adalah sesuatu yang alami saja. Padahal tidak, itu semuanya Allah yang mengaturnya. Nah, dalam hal ini Allah mengingatkan itu semuanya Allah yang mengatur. Seperti kita hidup sekarang seperti ini nyaman. Tapi coba dikasih katakanlah listrik mati 3 malam terus-terusan. Tidak nyaman juga kan. Apakah ada hubungannya dengan nikmat Allah? Ada hubungannya. Karena listrik ini juga dihidupkan menggunakan makhluk Allah kan. Ke batu bara atau tenaga nuklir itu semuanya nuklir, batu bara atau tenaga air dan sebagainya itu adalah pemberian dari Allah. Manusia yang merekayasa. Tetapi rekayasa manusia juga tentu asal-usulnya dari Allah yang menjadikan lampu ini nyala. Karena itu sifat dari ditemukan sejak zaman dahulu, sejak Thomas Alva Edison kan. Ternyata bisa dipijarkan. Kalau setelah pijar lampu itu bisa nyala. Maka ditemukanlah berbagai jenis lampu yang tidak saja lampu pijar, bisa juga ada neon dan sebagainya. Itu semua memang hasil rekayasa manusia, tapi tidak mungkin manusia itu tidak bisa merekayasa kalau tidak diberi kecerdasan oleh Allah. Karena buktinya kucing tidak bisa merekayasa, kan? Tidak diberi kecerdasan oleh Allah itu kucing. Itu binatang-binatang yang lain juga begitu. Dari siapa itu kecerdasan? Itu dari Allah. Jadi sesungguhnya hidup kita ini adalah berada di dalam kekuasaan Allah.
Tapi jangan sekali-kali kita berpahamkan Jabariyah. Nah, bisa kejebak masuk paham Jabariyah. Bukan ke sana maksudnya. Tapi kehidupan kita itu adalah Allah yang menentukan segala-galanya. Hanya kadang-kadang kita tidak sadar. Al-Quran ini mengingatkan supaya kita sadar. Kadang-kadang lupa. Wajarlah manusia itu memang tempat lupa. Tetapi dengan mengkaji seperti ini mudah-mudahan jadi ingat lagi, ingat lagi. Harus sering diingatkan. Saya kira itu saja mungkin untuk pembahasan pada hari ini. Wallahu